Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana keadaan hubungan relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang bulan Juni 2026. Nah, sebelum Mari mulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai Pisces. Ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari Ten of Cups. Oke, baik ya. Kemudian di situ ada energi dari Seven of Cups. Tunggu, Mari naikin ke sini, terus ke sini ya. Nah, berikutnya di sini ada energi ini. Oke, kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini, dan kemudian ada energinya di sini. Oh, aduh. Nah, jadi kayaknya kalau Maria di sini tuh apa yang sudah dibangun selama ini, apa yang sudah diusahakan selama ini tuh nampaknya kolaps ya. Nampaknya seperti hancur berantakan seperti itu. Jadi ya ini nampaknya bisa kamu anggap menjadi salah satu kegagalannya kamu yang paling fatal dalam hidupnya kamu, gitu ya. Jadi semacam kalau melihat di sini tuh bukan lagi karena ada kesalahannya kamu, kekeliruannya kamu, tapi kayak seperti memang kolaborasi ya. Kolaborasi antara kamu dengan pasangannya kamu ini tuh yang nampaknya Mari tidak baik gitu ya. Jadi dianya kayaknya tidak kooperatif dengan kamu. Jadi dalam hubungan kalian ini Mari lihat bisa aja sudah sekian lama ya, kamunya itu tuh bisa menjadi orang yang gambaran single fighter gitu. Kamu seperti yang berjuang sendiri dalam hubungannya kalian, terutama kalau dihitung dari beberapa waktu belakangan hari ini gitu ya. Kamu yang paling banyak berkorban ya, baik itu tuh korban mental, emosional, lahir batin gitu ya. Mari lihat kamu kok kayaknya udah nampak nggak ada lagi nanggungnya gitu loh. Berarti artinya sudah full gitu ya. Bagaimana caranya kamu mempertahankan relationship-nya kamu bersama dengan si pasangannya kamu ini. Tapi ya walau sudah sehebat itu pun upayanya kamu, tapi nampaknya belum membuahkan hasil yang pro dengan kedamaiannya kamu, ketenangannya kamu, kebahagiaannya kamu. Seperti itu ya. Jadi ya salah satu hal yang paling kamu anggap sebagai deritanya kamu, Mari bilang ya ini urusan percintaannya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Namun hebatnya kamu di sini tuh bisa kayak berusaha untuk tetap tegar gitu ya. Mari nampak ini model Pisces yang tipe bukan menjajakan kemalangan, bukan menjajakan kesusahan hidup ya. Kamu malah justru bisa menyimpan-nyimpan ya, menyimpan-nyimpan penderitaannya kamu tentang relationship-nya kamu ini tuh dari dunia luar gitu. Terutama di depan si dia gitu ya, di hadapannya si dia. Jadi kayak semacam kamu mau mengambil hal ini tuh sebagai hal pribadi ya, hanya hal pribadi untuk dirinya kamu sendiri gitu loh. Jadi nggak ada orang yang boleh tahu bahwa gara-gara dia kamu merasakan patah hati, kecewa ya, merasa marah, merasa sakit, merasa terluka gitu ya. Nampaknya Mari kamu kayak tipe orang yang sudah terbiasa ya menelan sendiri hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya kamu gitu. Jadi walaupun kamu sudah sebenarnya seperti ini gitu ya, padahal ya kalau katakan secara kebiasaan orang-orang ya, aku nih sakit gara-gara kamu, maka kamu harus tahu bahwa aku sakit gitu. Ini loh tindakannya kamu ke aku gitu. Tapi kalau kamu tidak mau. Kamu tidak mau kelihatan lemah di depan pasanganmu. Gitu. Kamu nggak ingin kelihatan itu kamu tak berdaya.
Kamu nggak mau kamu kelihatan kamunya itu tuh menderita gara-gara dia. Sangat kamu tolak, kayak seperti sebuah tindakan haram gitu ya. Kamu haramkan dirinya kamu. Jadi kamu boleh rapuh, hancur, berantakan, berkeping-keping ya jiwamu. Tapi manusia di muka bumi ini, 8 miliar manusia di muka bumi ini, sebisa mungkin hanya segelintir orang saja yang mengerti apa yang sedang kamu alami. Atau bahkan untuk segelintir pun kamu tidak rela gitu ya. Jadi lah balik lagi ke kata Mari tadi. Kamu kemudian menelan sendiri. Ya seperti itu ya. Menelan sendiri kepedihannya kamu karena hubungan dengan si dia gitu ya. Karena Maria memang juga ini pasangannya kamu ada bodoh-bodohnya nih ya. Sorry. Ada bodoh-bodohnya kalau Maria. Maksudnya bodohnya apa ya? Gini, nggak boleh lah kasar banget ya, nggak boleh lah Maria. Minta maaf ya, minta maaf. Enggak, dia bukan bodoh. Tapi dia begini Kak Maria. Sebenarnya kalau hubungan dengan kamu ini tuh dia enak ini ya. Kalau Maria nampak enak banget sebenarnya dia di sini. Kamu loh ya justru bisa memudahkan dia banget ya sebagai pasanganmu gitu. Kamu bisa aja kayak menuntut aku loh jadi pasangan itu tuh aku punya hak harus kamu berikan ini itu gitu ya. Nah tetapi bisa kalau Maria kamu justru dalam hubungan sama si dia kamu tuh nggak tega. Walau itu meminta haknya kamu tapi kamu bisa aja menganggap aduh nanti dia berat, nanti dia kesusahan gitu ya. Nanti dia kepayahan, aku nggak mau aku nggak mau bikin dia dalam situasi seperti itu gitu. Nah jadi kamu bisa aja akhirnya kompromi habis-habisan sama si pasangannya kamu ini. Ini mari kasih contoh-contoh aja ya. Misalnya gini, selayaknya itu tuh mari rasa di belahan dunia manapun ya. Kalau semangat gentleman-nya itu tuh masih menyala dalam diri, itu tuh laki-laki yang harus membayar biaya ngedate dengan cewek gitu kan, dengan pasangannya gitu, harus laki-laki gitu. Karena dimanapun laki-laki yang menjadi provider kan gitu ya, penyedia kan gitu kalau laki-laki ya tugasnya. Tapi bisa aja ketika kalian ngedate, kamu loh ya yang ngisiin bensin, kamu yang bayarin minumnya, makannya gitu ya. Kamu ya bisa aja nggak pernah kamu dihadiahi sesuatu dari pasanganmu tapi malah kamu yang menghadiahi gitu ya. Atau kalau kamunya itu tuh cowok, di mana-mana mah yang perhatian itu tuh cewek gitu. Tapi kamu bisa, justru kamu yang jadi cowok, kamu yang perhatian sama pasanganmu gitu ya. Maksudnya perhatian tentang perintilan-perintilan apa gitu ya. Nah di sana. Tapi kamu justru kayak bisa mengambil double peran di sini. Kamu ya jadi laki-lakinya, kamu jadi perempuannya. Atau juga sebaliknya ya. Kamu jadi perempuannya tapi kamu juga bisa berperan sebagai laki-lakinya gitu ya. Nah di sana. Dia ini contoh ya. Dia nggak masak, oke, malah kamu sebagai cowok kamu yang masak gitu ya. Dia sebagai cewek itu tuh sebagai ibu yang lebih banyak perannya, kalau normalnya ya lebih banyak perannya untuk mengasuh anak-anak. Tapi di sini tuh justru kamu yang lebih banyak perannya gitu ya. Nah di sana kamu yang masak tapi kamu juga yang nyari duitnya. Nah itu bisa di situ ya. Nah jadi ini kalau mau bilang sebenarnya dia dipermudah oleh kamu dalam hidup gitu. Tapi bisa-bisa kayak seseorang ini nampaknya tidak begitu menghargai ya. Tidak begitu menghargai. Jadi kayak semacam apa yang kamu kasih itu tuh tidak cukup, masih kurang. Jadi ada ngelunjaknya ini pasangannya kamu ya gitu. Dia tidak mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Jadi dia bisa kayak semacam mencari lagi nih, mengharapkan lagi nih sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu berikan selama ini tuh kepada dia gitu. Jadi dia sudah kayak perannya sudah sedikit, makin sedikit gitu ya. Nah di sana. Jadi bisa-bisa kalau Mari bilang kemudian tantangannya dalam hubungan kalian ini adalah ketidaksetiaan ya.
ketidaksetiaan dari pasangannya kamu ini. Mari lihat di sana. Kayak masih banyak hal yang mau dia kejar, masih banyak hal yang mau dia dapatkan, mau dia rasakan, gitu. Lagi-lagi kayak nggak cukup gitu loh dengan apa yang kamu berikan. Padahal ya, kalau mari bilang sih tolak ukurnya normal ya, normal dalam hal level tingkat sosial manapun saat ini kalian ya. Tapi mari lihat kamu, ya ini mampunya kamu. Jadi ibaratnya gini, yang paling bisa, ya, yang paling mampu kamu lakukan dalam versi terbaiknya kamu, udah nih, udah kamu keluarin, sudah kamu lakukan, sudah kamu tunjukkan gitu loh. Gitu ya. Ya memang sih kalau kamu dibandingkan sama misalnya nih taraf sosialnya kamu, ini maaf aja ya, katakanlah taraf menengah gitu. Lah ya kalau kamu dibandingkan sama Elon Musk ya kalah jauh kayak kebanting gitu. Tapi kalau dibandingkan kamu dari level menengah, ya kamu sudah cukup gitu, ya kan? Tapi kayak seseorang ini tuh lagi-lagi dia kayak semacam belum cukup gitu. Kalau penilaian netral melihat kamu, udah nih, udah cukup banget gitu. Tapi dari penilaian dia yang subjektif, enggak, masih kurang. Nah di sana dia. Itu ya. Jadi bisa-bisa dia itu tuh sedang dipengaruhi oleh hasrat nafsunya dia. Terutama untuk di bulan Juni. Hasrat nafsunya aja itu. Jadi apa yang terbaik lewat. Digantikan sama apa yang aku inginkan. Apa yang ego dia maui. Itu. Ya. Dia memang mungkin dia gak kasar sama kamu. Dia gak culas sama kamu gitu ya. Tapi kayak kelihatan gitu loh. Vibe-nya dia itu tuh. Kayak dia masih haus. Dia masih mengejar sesuatu. Dia masih menginginkan ini itu yang lebih. Bisa aja memang ya. Yang dia inginkan itu tuh lebih daripada kemampuannya kamu. Gitu. Namun Maria harus bilang bahwa kamu itu tuh sudah berusaha untuk mendorong kamu sampai di luar batas limitnya kamu untuk beberapa ya kaum Pisces. Mari lihat di sini ya. Misalnya yang selama ini tuh semampu-mampunya kamu hanya ngasih 1.000 misalnya gitu ya. Bisa itu tuh kamu sudah mendorong dirimu jangan kasih 1.000, minimal kasih 1.500 gitu. Di sana ya. Tapi ya ternyata walaupun kamu udah ngasih 1.500 sama dia, dianya masih kayak mencari kayak gimana nih biar bisa aku dapat 2.000. Lagi-lagi nih ya hanya analogi doang ya. Di sana kalau ada nampak pasanganmu ini. Ya. Jadi kalau Mari bilang ya terkadang kamu bisa aja jadi kayak putus asa ngelihat dia gitu ya. Putus asa melihat hubungan ini jadinya gitu loh. Di sana. Sudah habis gas soalnya kamu. Sudah habis kemampuan soalnya kamu di sini. Gitu loh. Nah jadi ya bisa aja akhirnya kamu membiarkan si pasangannya kamu ya. Dia mau kayak gimana, dia mau seperti apa, dia mau usahain kayak model apapun yang dia mau itu tuh ya udah terserah kamu. Nah akhirnya kamu jadi kayak punya prinsip begitu untuk di bulan Juni ini. Gitu loh, terserah kamu. Gitu ya. Walaupun kamu sebenarnya ya kalau dibilang kamu ridho dia seperti itu ya nggak ridho juga ya. Nggak ridho juga gitu loh. Ya, tapi kamu ya udah, mungkin kamu mau lihat dulu memangnya mampunya dia tuh kayak gimana sih? Gitu. Yang dia usahakan itu tuh bisa sampai sejauh apa sih? Jadi kayak semacam mungkin juga kamu menganggap bahwa dia dicegah dia tuh nggak bisa gitu. Dia diomongin bersyukur loh, bersyukur dengan apa aku beri. Mungkin mau ngomong kayak gitu pun lidahmu bisa aja kayak keluh. Karena entah kamu anggap orang ini nggak bisa diomongin misalnya seperti itu ya.
Nah, di sana. Jadi akhirnya kamu ya udah, kamu sedang melihat dianya itu tuh mau akan kayak gimana gitu loh. Walaupun kamu tahu resikonya hubungan ini tuh bisa akan kolaps gitu ya. Akan runtuh hubungan ini. Gitu, berantakan, bener-bener jadi berantakan relationship ini. Gitu. Jika kamu selama ini tuh berjuang untuk katakan membahagiakan dia ya. Nah, sekarang ini tuh dengan caramu ya. Nah, sekarang ini tuh kamu bisa kayak oke deh, kalau kamu rasa itu yang bahagia bagi kamu. Jadi sekarang perjuangannya kamu adalah membiarkan dia bahagia dengan caranya dia. Seperti itu perjuangannya kamu. Untuk menerima bahwa dia punya cara sendiri. Gitu ya. Untuk hidupnya dia, walaupun nanti untuk hidupnya dia itu tuh bisa akan kamu lihat berdampak buruk bagi relationship-nya kalian berdua. Nah, seperti itu. Ya. Kalau untuk sebenarnya, apakah orang ini tuh masih sayang sama kamu? Masih sih. Kalau mari lihat. Dia ini masih sayang ini sama kamu. Cuman dia tuh dalam posisi memang dia masih belum bisa ya mengendalikan keinginan-keinginannya dia. Gitu loh. Jadi keinginan dia itu tuh masih sangat amat menguasai dirinya. Gitu ya. Sehingga walaupun dia tetap masih punya rasa sayang sama kamu, namun rasa sayang itu tuh nampak-nampaknya mari ya tidak berdampak untuk dirimu pribadi, untuk hubungan kalian secara generalnya. Gitu ya. Jadi dia bisa aja tuh dia pergi gitu ya. Untuk beberapa dia tuh pergi kayak melenggang kangkung gitu loh. Pergi melenggang kangkung meninggalkan relationship ini. Seperti itu. Ini pergi meninggalkan itu tuh bukan dalam artian mesti secara lahir batin ya. Setidaknya secara batin di sini. Ya minimalnya kalau mari nampak. Jadi kehadirannya dia bisa aja sangat tidak terasa. Tubuh fisiknya oke, masih bisa kamu lihat gitu ya. Pakai inderanya kamu, gitu ya, matanya kamu gitu ya. Suaranya masih bisa terdengar oleh telinganya kamu. Wangi tubuhnya masih bisa kamu aromai. Gitu, tubuhnya masih terjadi masih sentuhan kulit di sana. Masih bisa ya. Nah, tetapi jiwanya kamu bisa tahu, pikiran dan perasaannya kok kayaknya tidak hadir. Di masa tubuh fisiknya masih kamu saksikan hadir. Gitu. Ya, masih bisa kamu alami fisiknya tapi tidak jiwanya. Kayak gitu. Ya. Jadi demi hasrat nafsunya dia, kestabilan yang selama ini kamu tawarkan itu tuh sepertinya tidak dianggap berarti oleh si pasangannya kamu ini. Itu kalau mari lihat ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces di sana, Virgo hadir. Berikut ada energi dari Scorpio, Gemini, Aquarius, Libra. Kemudian ada energi dari Cancer di situ, Aries hadir, Taurus ada, Pisces lagi. Energi dari Libra menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.